Oke, kita lanjutkan kembali. Kita sudah membahas tentang simple layouting dengan menggunakan center, align, dan padding. Untuk berikutnya kita bisa menggunakan yang namanya untuk align dan padding, dimana kita membutuhkan alignment dan padding secara sekaligus. Itu sebenarnya lebih sederhana kalau kita menggunakan simple layouting yang berikutnya, yaitu container. Jadi kalau ini kita cut semua, kita balikin ini dulu. Oke, kita bisa menggunakan yang namanya container. Dan memberi alignment bottom right dan padding tadi horizontal 24 dan vertikal 32. Ya, sama. Jadi selain dengan menggunakan kombinasi align dan padding, itu kita bisa juga menggunakan yang namanya container untuk melakukan hal yang sama. Tapi container tentu saja bukan cuman kombinasi align dan padding. Container itu jauh lebih daripada itu. Oke, mungkin untuk berinteraksi dengan container, kita coba hapus ini dulu. Untuk mengetahui lebih jauh tentang container, kita kembali ke widget dasar yang pertama, itu hello world kita. Oke, sini kita bisa memberi padding. Seperti halnya padding, kita bisa memberi padding. Tapi kalau kita membutuhkan padding yang bisa diwarnai, ya jadi kita akan mempunyai kontainer yang bisa diwarnai. Cuman kelemahannya adalah paddingnya pun dia ikut diwarnai. Kalau kita tidak ingin paddingnya ikut diwarnai, kita bisa ganti dengan opsi yang lain, namanya margin. Jadi padding dan margin itu hampir sama dari sisi bahwa hello world-nya ditampilkan di sana. Kalau tidak ada color-nya, itu akan kelihatannya melakukan hal yang sama, tapi kita bisa memberi color. Kalau kita beri color, dia akan kelihatan bedanya. Kombinasi margin dan padding juga bisa kita lakukan. Ya, ini dari sini tidak berwarna, padding dari teksnya itu diberi warna. Jadi kontainer jauh daripada sekedar align plus padding ya. Dia jauh lebih powerful daripada itu.
Oke, kira-kira seperti itu ya. Selain margin, padding, dan color, yang sering kita manfaatkan juga itu adalah decoration. Kita membuat box decoration. Nah, hanya saja ketika kita menggunakan decoration, colors itu harus masuk ke dalam decoration. Dia tidak bisa berada di luar karena itu akan bentrok nantinya. Itu hasilnya sama. Kemudian bisa kita kasih border juga. Sebentar. Apa ya? Lupa. Saya agak lupa bordernya dikasih apa ya. Ya, border.all dia akan memberi border pada teksnya. Sini kita juga bisa memberi widthnya 4. Wah, bordernya tebal sekali. Colornya colors.green misalkan ya. Nah, sini kita bisa bermain-main dengan kontainer untuk memberi styling pada aplikasi kita. Selain itu juga ada border radius. Kalau Anda tadi lihat, kan 8, jadi radiusnya 8 ya, dia akan disekelilingi oleh border. Jadi kontainer itu jauh daripada sekedar align plus decoration dengan plus padding. Tapi kita bisa juga memanfaatkan kontainer untuk melakukan dua tugas itu secara sekaligus. Cuman yang perlu diperhatikan adalah itu hanya bisa dilakukan ketika kontainernya itu tidak memiliki style. Coba kita gabungkan kembali align dan padding. Tadi bottom right ya, kemudian ini tadi symmetric, horizontal 24, vertikal 32 ya. Ketika dia ada styling, tampilannya tidak terlalu sesuai seperti apa yang kita inginkan, seperti terlihat di sini. Tapi kalau dia tidak ada decoration, teksnya putih, maaf, dia akan kelihatan sama seperti padding plus align plus padding. Itu hanya bisa dilakukan ketika dia tidak mempunyai decoration. Tapi ketika kita punya decoration, itu tidak bisa dilakukan lagi. Jadi bagaimana kalau kita butuh decoration sekaligus align tadi? Ya, kita kombinasikan semuanya beneran.
tambah align di luar, kontainer kita cut, loh sama saja. Oh iya, jadi karena di sini sudah ada alignment di sini kita hapus. Ya, dia akan berada di kanan bawah berdasarkan align ini. Nah, hanya saja paddingnya, marginnya itu 2424. Jadi harusnya yang penggantinya padding itu lari ke margin. Dan paddingnya yang tadi cuma 8. Ya, tidak perlu digabung dengan padding karena dia mempunyai yang namanya margin sebagai memberi jarak. Jadi align-nya perlu dibikin terpisah supaya decoration-nya tidak memenuhi satu halaman. Kira-kira seperti itu untuk kontainer. Silahkan sampai di sini di commit dan di push ke GitLab. Kalau ada pertanyaan silahkan disiapkan dan bisa ditanyakan di forum diskusi kita di e-learning atau lewat grup chat juga bisa. Oke, untuk yang ini kita cukupkan dulu sekian untuk part 3. Part 4 untuk layouter yang lebih kompleks itu akan kita bahas di part 4 secara terpisah. Terima kasih.